Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan ke hadis Arba'in, Kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, hadis yang ke-6. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Nawawi berkata, An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, antara halal haram itu ada yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang tidak tahu. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga dirinya terhadap agama dan kehormatan kemuliaan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terjerumus dalam perbuatan syubhat, maka dia sudah jatuh ke dalam perbuatan haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang mengembalakan hewan gembalaan di tepi hutan lindung. Yushaku ayyarta'a fih, dikhawatirkan hewan gembalaannya ini masuk ke dalam hutan lindung. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja punya hutan lindung. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan Allah Ta'ala, kalau ibaratkan ada seorang raja punya hutan lindung yang tak boleh dimasuki, maka Allah juga punya, itu adalah yang haram-haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu rusak, maka seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal itu adalah jantung. Ada yang menyebut hati, jantung hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Sekarang kita baca syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, bi fathil muwahhadah. Bagaimana cara membacanya? Kata dia bi fathil muwahhadah. Nah, yang dimaksud bi fathi baris atas. Nah, yang dimaksud muwahhadah titiknya satu. Karena bisa dibaca busyair, bisa dibaca, nah, maka bi fathi baris atas, muwahhadah, Bashir, bukan busyair. Al-Ansariyu, dia dari kalangan Ansar, bukan Muhajirin. Ada sahabat yang datang dari Makkah ke Madinah, namanya Muhajirin, yang menetap di Madinah Ansar. Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Sahabat yang datang dari kota Makkah, Al-Muhajirun. Sahabat yang menetap di Madinah, Al-Ansar. Ansar terbagi dua, satu dari kalangan Aus, suku Aus, yang satu lagi dari kalangan Khazraj. Nu'man bin Bashir Al-Ansari Al-Khazraji, dari suku Khazraj, orang Ansar. Wa ummuhu sahabiyatun, ibunya seorang sahabat Nabi. Sahabat di situ artinya tiga. Ra'an Nabi, pernah melihat Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan muslim. Ukhtu Abdillah bin Rawahah, ibu dari Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat Nabi, saudara kandung Abdullah bin Rawahah. Wa abuhu Bashir sahabiyu aidan, ayahnya Bashir juga sahabat Nabi. Ayahnya sahabat Nabi, ibunya sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka semua. Wa huwal qail, dialah yang pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaika, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika, bagaimana kami berselawat kepadamu? Kronologis hadis ini turun ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mengucapkan salam ke Nabi semua orang tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi bagaimana berselawat kepada Nabi tak ada orang tahu. Maka dia bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Falidzalika qala al-musannifu, oleh sebab itu Nabi berkata, oleh sebab itu Imam Nawawi berkata, radhiyallahu taala anhuma, Allah meridhai keduanya. Yang dimaksud keduanya, bapaknya Bashir dan anaknya Nu'man. Dua-duanya diridhai Allah. Kenapa setiap menyebut sahabat Nabi itu radhiyallahu an? Kenapa menyebut sahabat Nabi itu radhiyallahu an? Karena Allah meridhai mereka. Disebut dalam Quran, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti dengan perbuatan baik, mereka itu radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Boleh enggak kita sebut guru kita, guru ngaji kita, Ustadz Abdul Rahim radhiyallahu an? Boleh. Apa bedanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu an dengan guru ngaji kita radhiyallahu an? Kalau sahabat Nabi kita sebut radhiyallahu an, Allah sudah meridainya. Tapi kalau guru ngaji kita sebut radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Nah, itu bedanya. Sama-sama fi'il madhi, tapi yang satu bermakna doa, semoga Allah meridainya. Wulida ala ra'si arba'ati asyara syahran minal hijrah alal asah. Menurut pendapat yang paling sahih, Nu'man bin Bashir dilahirkan 14 bulan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Wa huwa awwalu mauludin wulida fil ansar. Dia adalah anak yang pertama lahir dari kalangan Ansar. Ba'da qudumihi SAW al-Madinata. Setelah Nabi sampai ke kota Madinah, inilah anak yang pertama lahir. Kemarin kata Ustaz Abdul Somad yang pertama lahir itu Abdullah bin Zubair. Baru kemarin malam. Malam ini Ustaz katakan yang pertama lahir itu Nu'man bin Bashir. Mana sih yang betul? Dari kalangan Ansor yang pertama lahir sejak Nabi sampai ke Madinah, Nu'man bin Bashir. Dari kalangan Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Aisyah punya saudara kandung namanya Asma. Asma punya suami namanya Zubair. Zubair punya anak pernikahan dengan Asma namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Itulah anak Muhajirin yang pertama kali lahir sampai di Madinah, yang mulutnya dikasih Nabi tahnik. Hadis tentang tahnik pada anak Asma, Abdullah bin Zubair. Itu pun juga sama. Abdullah sahabat, ayahnya Zubair sahabat, emaknya Asma sahabat. Sama juga dengan ini. Nu'man sahabat, Bashir sahabat, emaknya juga sahabat. Kama anna abadallah, sebagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma al-mauluda ma'ahu fi amihi awwalu mauludin lahu. Anak yang pertama lahir lil muhajirin, dari kalangan muhajirin. Qila, ada pendapat yang menyebut ruwiya lahu mi'atu hadisin wa arba'ata asyara hadisan. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 114 hadis. 114 hadis. Waliyal kufata li Muawiyata. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, beliau pernah menjadi pemimpin kota Kufah, Irak. Kemudian dia menjadi wali kota Hims. Wada'a ibn Zubair, dia mendoakan Ibnu Zubair. Fatalabahu wada'a ibn Zubair, dan dia mengajak supaya ikut Abdullah bin Zubair. Fatalabahu ahluha faqataluhu biqaryatin min quraha sana 64. Fatalabahu ahluha faqataluhu, lalu kemudian penduduk negeri itu membunuh biqaryatin, di sebuah salah satu kampung, sana 64. Abdullah bin Zubair meninggal, dibunuh oleh Hajjaj As-Saqafi di Makkah Al-Mukarramah karena dianggap pemberontak. Dan Abdullah bin Zubair sana 64, tahun 64. Walam yanfarid biriwayati hadzal hadis. Yang meriwayatkan hadis ini, hadis tentang syubhat ini, tidak Nu'man bin Bashir sendiri saja. Bal rawahu aidan sab'atun min akabiris sahabah. Bahkan diriwayatkan oleh 7 orang sahabat.
Dan bukan sekedar sahabat, tapi akabir, sahabat senior. Kalau diriwayatkan oleh 7 orang sahabat, selain Nu'man bin Bashir, tambah Nu'man bin Bashir berarti 8. Berarti hadis ini hadisnya mutawatir. Menurut pendapat yang menyebut 4 sudah mutawatir. Qala Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu, aku mendengar. Fi riwayatin, dalam suatu riwayat, annahu ahwa ila udhunaihi bi isba'ihi. Dia menunjuk 2 telinganya dengan 2 jarinya. Sami'tu, kata dia. Sami'tu, aku mendengar dengan 2 telinga aku ini. Fa fiha ta'kidut tasrih. Ini penekanan makna secara jelas bisima'ihi minan Nabi SAW, bahwa hadis ini dia dengar langsung dari mulut Nabi. Memangnya ada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tidak langsung dari mulut Nabi? Ada. Contohnya mana? Hadis tentang pertama wahyu turun, diriwayatkan oleh Aisyah. Bagaimana mungkin Aisyah meriwayatkan hadis pertama wahyu turun, sedangkan Aisyah belum lahir waktu wahyu turun? Kalau begitu, Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari siapa? Dari orang lain. Atau dari Nabi bercerita, tapi dia tidak menjadi saksi peristiwa itu terjadi. Dan dalam ilmu hadis, sahabat kalau meriwayatkan dari sahabat tidak disebut tadlis. Boleh. Begitu juga dengan Abu Hurairah baru masuk Islam tahun ke-7. Bagaimana hadis-hadis ketika di Makkah atau hadis pertama hijrah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia belum masuk Islam? Dari siapa dia dengar? Dari sahabat yang lain. Tapi waktu meriwayatkan hadis itu tak dia sebutkan. Boleh, boleh menurut ilmu hadis. Bukan bohong, bukan dusta. Kullu sahabah udul, semua sahabat adil. Wa hadha huwa sahih. Ini pendapat yang sahih. Dia mendengar langsung dari Nabi. Wala iltifata ila khilafin fih. Jangan pandang ikhtilaf seputar hadis ini. Qala al-musannif. Qala al-musannif, musannif maksudnya penyusun Arba'in, yaitu Imam An-Nawawi berkata, Rasulullah SAW yaqul, Nabi SAW bersabda, innal halala, sesungguhnya halal, wa huwa kal hilli, diddul haram. Halal lawan daripada haram, lughatan secara bahasa, wa syar'an, wa ya'ti hillun, bimakna muqim. Hil artinya muqim, makanya digunakan halla yahullu mahallahu, menetap di suatu tempat. Kama fi, sebagaimana yang ada dalam ayat, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, engkau, hillun, muqim, fi hadzal balad, bihadzal balad. Al halal bayyinun, yang halal itu jelas. Bayyinun, arti bayyin, zahir. Bayyin artinya jelas. Zahir, jelas. Yang tak jelas, batin. Mohon maaf yang jelas maupun yang tak jelas. Mohon maaf, zahir dan batin. Wa huwa ma nassallahu ta'ala aw rasuluhu. Yang disebut dengan zahir adalah yang jelas disebutkan Allah secara teks dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadis. Aw ajma'al muslimuna ala tahlilihi bi'ainihi. Atau yang ijma', konsensus sepakat umat Islam bahwa dia halal. Disebutkan bendanya. Aw jinsihi, atau jenisnya. Wa minhu aidan ma lam yu'lam fihi man'un ala ashharil qawlaini kama ya'ti. Atau tidak diketahui ada yang melarang. Nah, itu disebut dengan zahir. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Apa yang dimaksud dengan jelas? Zahir. Apa yang dimaksud dengan zahir? Disebutkan dalam Al-Quran secara teks, disebutkan oleh hadis Nabi SAW secara jelas. Atau ijma', konsensus, menyebutkan jenisnya. Tidak ada larangan. Lam yumna. Tak ada larangan, hukum asalnya boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu halal, boleh. Itu bayyinun, jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Apa itu yang haram yang jelas? Manussa. Disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis. Nas namanya, teks. Au ujma'a ala tahrimihi, atau ijma' ulama tentang haramnya. Bi'ainihi, bendanya. Au jinsihi, atau jenisnya. Au ala fihi, au ala anna fihi haddan, atau disebutkan hukumnya. Ada hukum hudud.
As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada hukum hududnya. Au ta'ziran, atau ada hukum ta'zir, hukum ancaman. Yang tak ada hukum hudud, tak ada hukum qisas, berarti hukum ta'zir. Au wa'idan, atau ada ancaman di situ. Sesuatu yang ada ancaman, maka dia masuk dalam kategori haram. Itu kaidah. Memakai cincin emas, ancaman, diancam Nabi SAW. Kau sedang melekatkan api neraka di tanganmu, kata Nabi. Lalu kemudian ketika kita katakan ini haram, mana ada Nabi menyebut haram? Ini itu kan cuma disebutkan meletakkan api neraka, Pak Ustaz. Begitu ada ancaman, itu mengandung makna haram. Al halalu bayyinun, yang halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Tsumma tahrim, kemudian ada yang diharamkan. Kenapa dia diharamkan? Imma li mafsadatin, karena mengandung mafsadah, merusak. Au madarratin khafiyatin, atau ada mudarat yang tersembunyi, kazina, seperti perbuatan zina. Wa mudzakkal majus, atau hewan sembelihan majusi. Penyembah berhala, penyembah api, penyembah matahari, disembelihkannya ayam, kasihnya kita, haram. Tidak boleh dimakan. Imma li mafsadatin au madarratin wadihatin, atau mafsadahnya, kerusakannya, mudaratnya wadihatin, jelas. Kasum, seperti racun. Minum racun, haram. Kenapa mesti dilarang saya minum racun, Pak Ustaz? Yang minum saya sendiri, yang beli duit saya sendiri, yang mati saya sendiri, apa ruginya Ustaz? Agama Islam ini bukan seenakmu saja. Islam ini, makanya orang kalau nggak ngerti Islam, ketika kita larang dia melakukan sesuatu, jangan ganggu saya, ini privasi saya. Nggak ngerti dia ajaran Islam. Islam itu bukan hanya terkait tentang dirimu sendiri. Dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam itu ada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wal khamri. Seperti khamar. Uang-uang saya, yang beli sabu saya, yang sakau saya, yang mabuk saya, yang pergi rehabilitasi saya, kenapa kamu ngurus saya? Karena kalau musibah datang, yang mati bukan kau sendiri, tolol. Karena dalam Islam ini, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar, jangan kau lakukan perbuatan haram. Kalau kau tetap melakukannya, la yub'atsanallahu, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah akan mengirimkan hukuman. Tsumma tad'unahu, setelah itu kau berdoa, fala yustajabu lakum, doamu tak dikabulkan. Wa bayanuhu, penjelasannya, annal muntafi' bihi imma ma'danun, adapun yang bermanfaat, barang tambang, au nabatun, tanam-tanaman, au hayawanun, atau hewan, wa tawabi'uhu, yang sejenis dengannya, fal ma'adin bi asriha halalun illadhar, semua barang tambang halal kecuali yang memudaratkan, emas, perak, nikel, batu bara, minyak bumi. Fal ma'adin, semua barang tambang itu bi asriha, semuanya halalun illadhar, kecuali dia mendatangkan mudarat. Menurut saya emas itu haram, Pak Ustaz. Kenapa haram? Bisa mendatangkan mudarat. Apa mudaratnya? Itu kawan saya pakai emas banyak-banyak, disantet sama tetangganya. Ala annahu la yahtassu biha, tidak dikhususkan. Ballau darral asal ba'dal mahrurin hurima alaihi akluhu. Kalaulah madu bisa merusak suatu makanan, maka haram dimakan. Wan nabatu kadzalik, begitu juga dengan tanam-tanaman. Hukum asli tanam-tanaman halal, tapi setelah melewati proses fermentasi menimbulkan mudarat, haram. Tanam-tanaman halal, tapi begitu melewati proses fermentasi, pohon kolang-kaling dipotong tandannya, menetes cairan manis, nira kan? Kolang-kaling sama nira sama? Aren. Potong pohon aren, menetes nira, ditampung pakai bambu. Habis itu dimasukkan ragi, lewat proses fermentasi, sekian hari diminum, mabuk. Hukum aslinya haram, hukum aslinya halal. Tapi karena dia memudaratkan, apa mudaratnya? Menghilangkan akal.
jadi haram. Illa ma azalal hayata, kecuali kalau dia bisa menghilangkan kehidupan, kasum, seperti racun. Ada tanaman beracun, haram. Awil aqla kal khamri, atau menghilangkan akal seperti khamar. Khamar itu aslinya anggur yang diperas. Sekarang anggur itu dikumpulkan di dalam satu tempat, diperas, dipres, di blender. Zaman dulu enggak, anggur-anggur busuk itu dikumpulkan di dalam tempat kayu, diinjak ramai-ramai. Diinjak ramai-ramai, anggur-anggur busuk yang bagus itu dimakan. Anggur busuk diinjak, baru kemudian diperas pakai kain, simpan dalam botol, melewati proses fermentasi, bebuih dia, golian, bebuih, mabuk. Dan ternyata sekarang anggur yang paling lama, makin mahal. Anggur yang ditemukan di dalam basement rumah-rumah penguasa-penguasa Eropa yang ratusan tahun, makin mahal. Wasairil muskirat, dan semua yang menghilangkan akal, memabukkan. Wal mukhaddirat, narkotik, kal hasyishah, ganja. Hasyishah, ganja. Wal opium kata kita, opium. Wal bong, nama jenis tanaman, bong. Wa kadzalika, begitu juga dengan jauzat tib, sejenis kacang-kacangan tapi menghilangkan akal. Kelapa disebut orang Arab jauzul hindi, jauzul hindi, keras kulitnya. Semua yang keras kulitnya berisi putih di dalam, orang Arab menyebutnya jauz. Makanya kacang almond itu disebut dengan jauz. Buah pala mereka disebut dengan jauz tip. Nah, jadi sejenis itu kalau dia dikerok isinya, kemudian buah kelapa disebut jauz hindi. Ini sejenis itu, kalau dikerok isinya, proses fermentasi, orang bisa mabuk. Kama uftitu bihi, sebagaimana saya fatwakan. Saya memfatwakan haram. Bukan Abdul Somad, saya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa naqaltu fihi nassa arbabil madzahibits tsalatsa. Dan saya nukil di situ nas, teks dari ulama-ulama besar tiga mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Wa anna hadzalika huwa muqtada kalamil Hanafiyah. Begitu juga dengan kesimpulan dari intisari dari ucapan ulama mazhab Hanafi. Artinya sepakat 4 mazhab. Fashdud yadaik ala hadhil faidah. Pegang kuat-kuat. Li'alla taqa' fi ma wuhima fihi katsirun min annahu la kalama fiha li ahadin. Pegang ini kuat-kuat supaya jangan sampai engkau terjerumus dalam ucapan orang banyak yang mengatakan tak ada yang membahas masalah ini. Padahal sudah saya bahas. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wah, itu tadi tentang tanam-tanaman. Jadi tanam-tanaman bisa. Tanam-tanaman pergi ke hutan, tiba-tiba ketemu buah, dimakan. Begitu dimakan buah tadi nampak muka orang tiba-tiba bulat, panjang. Itu dimakan nampak, kok berubah nih? Tiba-tiba merasa melayang terbang. Buah kecubung. Apa hukumnya? Haram. Tapi hukum asal segala sesuatu halal. Kan ada mudarat, menghilangkan akal, merusak pikiran. Diambil tebu kering, dibuang isi tebu itu, dikerok, dimasukkan hashish ke dalam, dipadatkan, habis itu dihisap. Begitu orang-orang Arab-Arab di gunung itu menghisap hashish, tebu kering, buang kulit. Jadi bukan macam orang kita digulung, bukan, tebu panjang, simpan besok. Bukan saya, orang-orang Arab di gunung, orang-orang Arab di gunung, begitu mereka menghisap hashish. Sekarang hayawan, amal hayawan, hashish itu bisa diterjemahkan ganja, bisa diterjemahkan marijuana, sejenis dia. Wa amal hayawan, adapun hewan. Hewan atau hayawan Pak Ustaz? Asal katanya hayawan. Orang kita payah menyebut hayawan, hewan. Fa kullu ma waradan nas. Hayawan.
Dulu ada dosen tarbiyah itu namanya Ustadz Sulaiman, siapa? Sulaiman Abdullah. Waktu kami Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab, kuliah tiba-tiba nggak ada dosen, masuklah Pak Sulaiman Abdullah. Kami belum tahu kalau dia masuk, dia keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal tatakallamuna bil lughatil arabiyyah? Na'am Syekh. Uridu an uhki lakum hikayatan. Saya mau cerita ke kamu. Hunaka imra'atun hamil. Ada seorang perempuan yang sedang hamil. Wa arada an talida ibnahu. Dia sudah mau melahirkan anak. Wa fi wasatit tariq, di tengah jalan, ra'a zawjuha lafitah. Suaminya melihat ada pamflet. Tabib, doktor. Fadaqqal bab. Maka suaminya mengetuk pintu. Assalamualaikum ya doktor. Assalamualaikum ya doktor. Unsur hadhihi zaujati. Dokter, tolong istri saya. Dokter itu buka pintu, dokter itu mengatakan, "A'tadzir, saya mohon maaf. Ana dokter haiwan." Ustaz Sulaiman Abdullah sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Beliau cerita itu tahun 96. Insyaallah mantap orangnya. Jadi intinya dia tak mau ada kelas itu kosong. Padahal bukan kelas kami, tidak, dia bukan dosen kami. Dia lewat tengok yang kosong, masuk dia. Cerita. Menarik dia. Baik ke haiwan. Amal hayawan, adapun haiwan, fa kullu ma waradan nassu ala aklihi, kalau disebutkan secara nas, baik dalam Quran maupun hadis Nabi, boleh dimakan, fa huwa halalun, maka dia boleh dimakan. Kal khail, seperti kuda. Ustaz, boleh enggak makan kuda? Nampaknya haram makan kuda. Ternyata ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan haram makan kuda. Kenapa? Karena kalau kuda dimakan, nanti kita lemah. Loh, makan kuda kok bisa lemah? Lemah nggak bisa melawan musuh. Habis kuda dipotong. Terus perang pakai apa? Itu adalah satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Rupanya hukum asli kuda itu halal. Nanti kalau ada pertanyaan, apa hukum makan kuda? Dalam buku Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in halaman 233, makan kuda fahuwa halalun kal khayr. Tapi katanya kalau kita makan kuda nanti umat jadi lemah, nggak bisa perang karena ada tank, karena ada trail. Kal khayr. Faqad sahhatil ahadisu bi akliha. Banyak hadis-hadis sahih mengatakan boleh dimakan. Wa bi tahrimil humuril ahliyah, haram makan keledai ahliyah. Wa tahrimuha, tempat kita tak ada keledai. Ada keledai tempat kita? Tak ada keledai. Orang Mesir nanya, ada keledai tempat kalian? Tak. Wa tahrimuha, pengharamannya anil khail, pengharaman kuda. Wa tahlilun nabiz, adapun orang yang mengharamkan daging kuda dan menghalalkan nabiz. Nabiz itu adalah cairan korma, cairan anggur khamar. Cairan korma kalau disimpan di proses fermentasi bisa juga dia menjadi khamar. Siapa yang mengharamkan kuda dan menghalalkan nabiz, munabizun li sunnati sharihah, maka sesungguhnya dia sudah mencampakkan sunnah yang jelas. Jelas sunnah menghalalkan kok diharamkan, kata dia. Sebetulnya beliau mau menyindir mazhab Hanafi. Jadi kalau orang mazhab Hanafi dengar ini langsung connect dia. Aku ini kena. Wa kullu ma waradan nassu ala adami aklihi fahuwa haram. Kalau ada nas yang mengatakan ini tak boleh dimakan, maka haram. Kalau ada nas mengatakan boleh dimakan, halal.
Kalau ada nas mengatakan boleh, tak boleh dimakan, maka haram. Wa ma la nassa fi, bagaimana kalau tak ada nas? Tak ada nas. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Yurja'u ila zawit taba'is salimati minal Arab. Maka dilihatlah pada karakter sifat bawaan normal orang Arab. Kalau kata orang Arab itu boleh dimakan, makan. Kalau kata orang Arab tak boleh dimakan, tak boleh makan. Arabnya Arab mana? Arab Quraisy. Wa harrama alaikumul khaba'is. Diharamkan yang menjijikkan. Menjijikkan menurut siapa? Nah, menjijikkan menurut siapa? Menjijikkan dalam mazhab Syafi'i, menjijikkan menurut Quraisy. Itu yang dipakai standar. Karena jijik menurut orang ini belum tentu menjijik menurut orang ini. Kura-kura misalnya. Saya kalau dikasih sup kura-kura. Tapi ada orang, apa kura-kura? Baru mendengar. Yurja'u, kalau tak ada nas halal, tak ada haram, maka dikembalikan kepada taba' salimah minal Arab. Famastakhbasuhu, kalau orang Quraisy mengatakan itu menjijikkan, haramun, Arab. Bekicot misalnya. Bekicot itu menjijikkan enggak? Menurut antum menjijikkan? Saya pun jijik bekicot. Wamala, kalau tak menjijikkan menurut Quraisy halal, hukum halal. Wa aklun najas, adapun memakan najis haram. Najis tak bisa haram. Najis itu apa Pak Ustaz? Tai. Oh, saya tiap hari makan tai Pak Ustaz. Hah? Tai apa kau? Tai kerang. Wa aklun najas, memakan najis haram. Kastimalihi, memakai najis juga haram. Gimana ceritanya memakai najis Pak Ustaz? Memakai najis, memakai kotoran onta, kotoran kuda yang menggumpal jadi batu, mengkristal, dipakai untuk istinja. Tak boleh, najis. Illa li nahwit tirar, kecuali tak ada lagi. Di gurun pasir, batu tak ada, kayu tak ada, adalah setumpuk tai gajah. Air tak ada, dipakai untuk istinja, boleh. Tai gajah yang udah kering. Nyam bayangan tai gajah. Illa li nahwit tirar, kecuali dalam keadaan darurat, emergensi, au tadawin, atau untuk berobat. Kotoran untuk berobat. Boleh Pak Ustadz, ini ada yang ngasih tahu saya, katanya obat darah tinggi ini kotoran kambing, namanya peltekam. Apa itu? Peltek kambing. Boleh Pak Ustadz. Ada itu disebutkan dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in halaman 233. Wah, apa Ustaz? Baru kami baca tadi malam. Wa aklun najas, memakan najis, haramun, tak boleh. Kastimalihi, memakainya juga tak boleh. Illa li nahwi tirarin, kecuali untuk darurat, au tadawin, atau berobat. Li jawazihi bisirfi sairin bisirfi sairin najasat illa al-khamr. Semua najis kecuali khamar. Khamar tak boleh. Khamar walaupun dipakai untuk berobat tak boleh. Banyak sekali jamaah bertanya ke saya, sepertinya bukan nanya, mau menawar-nawar aja. Ustaz, boleh enggak saya berobat pakai khamar? Tak boleh. Udah saya bilang tak boleh, tanya juga lagi. Katanya perempuan baru melahirkan minum wine Pak Ustadz. Khamar kan wine tuh? Iya. Tak boleh. Tapi katanya, nanya atau tak boleh, itu tak boleh. Haram. Ada yang ngasih tahu katanya jamu perempuan baru melahirkan minum khamar, wine, anggur. Tak boleh.
Nanti mabuk pijak-pijaknya anak tuh. Sikit aja Pak Ustadz, sikit aja untuk pemerah-merah bibir aja. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya membuat mabuk, maka sikitnya pun haram. Ini banyak orang mengatakan, itu kan kalau mabuk, kalau nggak mabuk nggak apa-apa. Ma askara kasiruhu, kalau banyaknya buat mabuk, faqaliluhu haram, sikitnya pun haram. Setengah tutup botol aja Pak Ustadz, nggak bisa. Haram. Yang ditawar-tawar. Wa imma li khalalin fi wad'il yadi alaih. Bisa juga terjadi karena khalal, error, sesuatu rusak. Imma li khalalin fi wad'il yadi alaih kal ma'khudh binahwi ghasbin. Seperti barang rampasan, merampas. Bukan curi. Beda curi sama rampas. Curi itu barangnya disimpan di tempat terjaga, terpelihara. Masuk orang mengambilnya, itu namanya curi. Jadi kalau ada ibu-ibu mau beli gula, minyak ke warung, ditinggalkannya sepeda motor sama kunci-kuncinya sekalian. Ngomong situ, minyaknya berapa sekilo sekarang? Ini mahal sekali ya. Ngobrol sampai setengah jam, tengok hilang. Itu bukan curi, itu ghasab. Karena tidak disimpan, motornya tidak disimpan di tempat terjaga, memang ditinggalkannya situ sama kunci, seolah-olah tertulis di situ, ambillah aku. Au sariqah, pencurian. Au aqdin fasidin, atau akad tapi akadnya rusak. Akadnya tak cukup rukun syarat, akad rusak. Au nahwi dzalika mimma khatarahu syara', atau yang sejenis ini yang dilarang oleh syariat Islam. Bi khilafihi binahwi aqdin sahihin, berbeda dengan akad yang sahih. Ini sawah berubah pindah tangan. Kenapa bisa berpindah? Pertama, karena akad jual beli. Saya jual dengan harga 30 juta tunai, sah. Au irsin, atau warisan. Meninggal bapaknya, diwarisi oleh anaknya, sah. Au akhdhin min mubahin, atau diambil dari mubah. Au min ghairi ma'sumin, atau enggak ada pemiliknya. Man ahya, siapa yang menghidupkan suatu tanah dia garap, maka milik dia. Au mumtani' min nahwi zakatin, atau tak boleh diambil zakat karena sudah ada pemiliknya, 8 asnaf. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Aw faidain, atau menunaikan bayar hutang. Fa hadza kulluhu halalun bayyinun. Orang bayar hutang halal. Membayar hutang berlebih dari batas haram. Kenapa? Riba. Udah, yang halal udah, yang haram udah. Sekarang yang remang-remang, yang abu-abu. Wa bainahuma umurun, antara yang halal dan yang haram ini ada umurun, syu'unun, urusan, wa ahwal, kondisi, mustabihatun. Mustabihat jamak dari mustabih. Kullu ma laisa biwadihin, tak jelas. Al-hillu wal hurmatu, apakah dia halal atau haram. Biwadihil hilli wal hurmati mimma tanaza'hul adillah, tak jelas apakah dia halal atau haram. Watajazabathul ma'ani wal asbab, maknanya tarik menarik, begitu juga dengan sebab. Fa ba'dhuha ya'dhuruhu di dalil haram, sebagiannya didukung dalil mengatakan haram. Wa ba'dhuha ya'dhuruhu dalil halal, sebagian didukung dalil halal. Wa min thamma, oleh sebab itu fassara Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, wa Ishaq ibnu Rahawai wa ghairuhuma al-mustabih, makna mustabih menurut Imam Ahmad dan Imam Ishaq bimakhtulifa fi hilli aklihi kal khail, ikhtilaf memakannya apakah halal atau haram, seperti kuda. Ustaz, boleh saya makan kuda?
makanlah. Di awal tadi di barisan atas silakan makan kuda, tapi di bawah dia katakan kuda masuk syubhat. Kalau begitu, famanit taqas syubhat, sebaiknya tinggalkan syubhat. Alhamdulillah Pak Ustadz, sampai sekarang saya belum pernah makan kuda. Kenapa? Belum ada yang ngasih. Ustadz pernah makan daging kuda? Pernah. Di Brastagi. Sate daging kuda. Itu maka saya takut naik kuda tuh. Takut saya dendam dia kan. Inilah ya. Inilah yang makan daging kawanku dulu. Wompeh kan cocoknya ini. Binatang tuh bisa ingat dia. Binatang tuh bisa mencium, bisa dendam. Au syurbihi, atau yang meminumnya kan nabis, seperti nabis tadi, cairan korma. Au labsihi, atau memakainya yang masih ikhtilaf, kajuludis siba, seperti kulit binatang buas. Kulit binatang buas, kulit singa. Kulit singa. Jadi kalau orang yang menjaga diri dari syubhat, tak mau dia. Kulit singa. Kulit buaya. Kulit buaya. Di Sudan, di mall itu, pasang kulit buaya sama kulit ular sawah besar-besar. Saya beli. Pas mau dibeli, kasih tahu, nggak bisa masuk pesawat nanti. Oh, tak jadi saya buat. Jadi kalau orang yang menjaga diri dari yang syubhat, kulit harimau, kulit buaya, tak mau dia. Datanglah bapak-bapak mau beli kulit buaya. Tak usahlah, kata bininya. Kenapa bang? Kenapa dik? Katanya. Masa buaya beli kulit buaya? Makanan sudah, minuman sudah, pakaian sudah. Contoh makanan sudah yang syubhat, minuman sudah syubhat, pakaian sudah syubhat. Sekarang hasil usaha. Hasil usaha ini syubhat, entah halal entah haram. Contohnya apa? Bai' inah, jual beli inah. Apa jual beli inah itu? Ayyabi'a mata'an bisamanin. Dia jual barang dengan satu harga. Ku jual ini kepada engkau. Summa ba'da an yaqbidahul mushtari, setelah dipegang oleh si pembeli, yabi'uhu li ba'ihi bi aqalli mimma ishtarahu bihi. Saya jual ini seharga 1 juta. Datang si pembeli, aku terima. Dah? Habis itu dijualnya lagi kepada si penjual tadi harga lebih murah. Itu namanya bai'inah. Wa huwa halalun indana. Menurut mazhab Syafi'i halal, enggak salah. Haramun indal ghair. Tapi menurut mazhab lain haram. Syubhat. Karena menurut mazhab ini boleh, menurut mazhab ini tak boleh. Li'annahu min hilir riba. Karena sebetulnya itu ada hilah. Hilah apa itu situ? Riba. Bisa buka permainan riba. Fa in ba'ahu li ghairi ba'ihi. Tapi kalau dia jual ke orang lain, halal ittifaqan, sepakat ulama halal. Tapi kalau orang itu juga main-mainkannya aja akad itu, nah, maka orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Orang yang menjaga diri dari yang syubhat samar-samar namanya wara'. Orang yang menjaga diri dari yang halal namanya zuhud. Nah, jadi mengaji itu sebetulnya antara akhlak tasawuf dengan fikih kait mengait. Ini kita perdalam betul makna syubhat ini. Wa fassarahu Ahmadu. Imam Ahmad mentafsirkan, menjelaskan marratan bi ikhtilatil halal wal haram.
Apa itu syubhat? Kata Imam Ahmad, campur aduk antara halal dan haram. Wa hukmu hadha annahu yakhruju qadra al-haram wa ya'kul baqi 'inda katsirin minal ulama sawa'un aqall haram aw katsur. Hukum ini adalah keluar dari kadar haram. Dia memakan yang tersisa. Inda katsirin minal ulama. Menurut mayoritas ulama. Sawa'un aqallal haram aw kasur. Apakah kadar halal haramnya itu sedikit atau banyak? Pokoknya ada kadar haram di situ, walaupun sedikit tinggalkan, karena itu syubhat. Wa minal mushtabah muamalatun. Muamalatu man fi malihi haram. Berinteraksi dengan orang yang di dalam hartanya itu ada benda haram. Fal wara'u tarkuha mutlaqan. Kalau punya sifat wara, tinggalkan semua. Wa in jazat wa qila wa atamadahu al-Ghazali in kana aktsaru malihi al-haram hurrimat muamalatu. Kita sudah tahu bahwa dia itu rentenir, membungakan duit, lintah darat, sekaligus buaya darat. Tiba-tiba datang kita interaksi sama dia. Kau tadi ngapain ke rumah dia? Saya nggak ada, muamalah biasa aja, menjual beli. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu kan haram, urusan dia. Dia rentenir kan pada orang lain. Dengan saya kan halal, nggak bisa. Nih pendapat Imam Al-Ghazali. In kana aktsaru malihil haram hurrimat muamalatuh. Kalau sebagian besar hartanya itu haram, maka haram berinteraksi dengan dia. Tsummal hasar fi thalathah sahihun. Batasan pada yang tiga ini sahih. Li'annahu in nussa au ujmi'a 'alal fi'li fal halal. Kalau disebutkan secara nas atau ada ijma' konsensus ulama, maka hukumnya halal. Au 'alal man'i, kalau dilarang jaziman haram. Kalau ada nas mengatakan boleh, halal. Kalau ada nas mengatakan tak boleh, haram. Au sukita anhu, atau diam, tak ada nas. Au ta'arada fihi nassani, atau ada dua nas tapi kontradiktif. Walam yu'lam al-mutaakhir minhuma, tidak bisa diketahui mana nas yang terakhir. Kalau ada dua nas yang kontradiktif, bisa diketahui ini lebih dulu, ini belakangan. Yang lebih dulu mansukh, yang belakangan nasikh. Hukum yang lebih dulu hapus. Tapi tak diketahui, fal mushtabah mustabih walikaunihi ashkal as-salasah massatil hajat ila mazidi bayanihi wa idaihi. Karena dia ashkal, muskil, problem, tapi dia perlu dibahas dan perlu dijelaskan, maka kami katakan ulima mimma marra, dari yang sudah dijelaskan ini dapat diketahui annal halalal mutlaq, bahwa yang halal secara mutlak itu adalah man tafa'an dzatihi sifat al-muharramah. Kalau di dalam zat bendanya itu tidak ada sifat yang diharamkan. Wa an asbabihi ma yajurru ila khalalin. Dan sebab untuk mendapatkannya tidak ada khalal, error, kesalahan, kekeliruan. Pertama, zatnya tidak boleh ada haram. Yang kedua, cara mendapatkannya. Ada zatnya halal, tapi cara mendapatkannya tak baik. Zatnya halal, kelapa, tapi cara mendapatkannya tak baik, dicuri, jadi haram. Ada cara mendapatkannya baik, dibeli, tapi bendanya tak baik, sabu. Zatnya mesti baik, tidak haram, dan cara mendapatkannya juga. Nah, itu dia. Wa minhu saydun uhtumila annahu sida. Binatang buruan. Ada kemungkinan dia sudah diburu. Wan falata min saidihi, hanya saja terlepas dia. Binatang buruan sudah diburu orang, cuman lepas dari ikatannya. Lalu kemudian kita tangkap. Kita sedang bawa mobil di tepi jalan atau bawa motor di tepi jalan, nampak rusa berdarah-darah. Tak perlu ditembak, dibentak aja jatuh rusa tuh. Jatuh. Bawanya pulang. Baik pulang, diikatkan di motor, ikat bawa rusa. Baik. Datang orang bawa senapang angin.
Pak, itu rusa saya. Di tangan aku kok matinya. Ini punya aku, kata dia. Haram itu. Karena dia mengambil, udah jelas punya orang tadi. Kata bapak itu, untung peluruku udah habis untuk rusa itu. Kau tidak ke kau satu. Biar enggak apa kali kau, kata. Wa mu'arun, benda yang dipinjam. Mu'ar, benda yang dipinjam. Uhtumila mautul mu'iri, ada kemungkinan orang yang memberikan pinjaman itu mati. Wantiqaluhu ila warathatihi, berpindah ke ahli warisnya. Nah, ini kita minjam ke orang. Mu'arun, benda. Uhtumila mautul mu'ir, yang meminjam itu meninggal, berpindah ke ahli warisnya. Itu konflik. Walaysa hadza mushtabahan, murun mushtabihat. Walaysa hadza mushtabihan, fala wara'a fil amal bidzalikal ihtimal. Maka tidak wara' bagi orang yang melakukan interaksi dengan kemungkinan itu. Li'annahu hawasun li'adami i'tidadihi bi syai'. Karena itu jelas. Li'adami i'tidadihi bi syai', karena tidak didukung dalil lain. Jelas. Ma'annal asla, hukum asalnya adalah adamuhu. Wa innamal mushtabih, hukum asalnya tak ada. Sedangkan yang disebut mustabih yang samar-samar itu alladzi yatajadzabuhu sababani, ada dua sebab. Mu'taridani, kontradiktif, yu'addiyani ila wuqu'it taraddud, yang menyebabkan orang menjadi bimbang fi hillihi wa hurmatihi, apakah dia halal atau haram. Kama marra, sebagaimana sudah jelaskan sebelumnya. Habis. Besok kita bahas tentang annal haram fi dzatihi sifatun muharramatun kal iskar. Besok judulnya apa itu haram. Itu judulnya besok. Apa itu haram? Apa itu haram besok? Tanggal berapa besok? Besok apa itu haram? Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jawab pertanyaan ini. Pertama, Ibu Siti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Kuala Lumpur. Adik perempuan saya mau nikah. Antara adik beradik belah ayah saya dan adik lelaki saya, mana yang kuat untuk dijadikan wali? Ayah saya sudah meninggal. Antara adik beradik sebelah ayah saya dan adik laki-laki saya, mana yang lebih kuat untuk dijadikan wali? Siapa namanya yang mau menikah nih? Saya mancing aja. Mana tahu keceplosan. Yang mau nikah nih namanya A lah. Nanti saya mau nikah. Wali dia, like perempuan ini. Wali dia yang pertama adalah ayah. Ayah datuk. Wali 1, 2, ini disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir ini dalam mazhab Syafi'i gini. Mujbir asal katanya bisa maksa. Wali 2 ini mujbir. Contohnya, pergilah wali mujbir ini ke pasar bawah. Sampai di pasar bawah beli karpet, senanglah dia menengok orang tukang jual karpet ini baik. Lalu dia akadnya di situ. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk segulung karpet tunai. Sah. Pulang ke rumah dibilangnya sama anak gadisnya, "Nak, kau udah kunikahkan sama tukang karpet." Sah. Itu disebut dengan wali mujbir. Tak ada tuh sekarang. Apanya tak berani. Ini ke atas. Lalu kemudian ke samping abang.
3. Adik laki-laki. 4. Lalu kemudian saudara ayah, abang ayah. 5. Adik ayah. 6. Itulah urutan wali. Nah, sekarang pertanyaan ibu, mana yang lebih antara adik beradik belah ayah saya, ini yang dia maksud, adik beradik belah ayah, dan adik lelaki saya, mana yang lebih kuat untuk dijadikan wali? Ini lebih kuat. Kenapa dia ragu? Karena dari segi umur, ditengoknya bapak ini lebih tua, ini lebih muda. Disangkanya masalah wali ini tengok tua. Wali tak tengok tua, yang tengok tua itu buah mangga. Wali tak tengok tua, walaupun udah kecil. Makanya kalau ada perempuan ayahnya mati, atuknya mati, ada adiknya kecil, baik-baik adiknya itu. Kedua, Ibu Nurmalia. Ustadz, saya punya tetangga non-muslim. Dia sangat baik sama kami, sering berbagi. Apakah nanti di akhirat dia akan menuntut saya karena saya tak bisa membalas kebaikannya? Ibu Nurmalia beli buku Fikih Sunnah. Judul bukunya Fikih Sunnah. Fikih Sunnah. Nama pengarangnya Said Sabiq. Said Sabiq, ulama Azhar Mesir. Buka di situ kitab wakaf, pembahasan tentang bab wakaf. Di situ diceritakan kalau ada non muslim yang bersedekah, maka langsung dibalas Allah di dunia. Makanya non muslim yang rajin-rajin bersedekah itu di dunia ini melimpah kaya raya. Kenapa? Langsung dibalas Allah di dunia. Maka kalau kita sayang sama dia, kita selamatkan dia di akhirat dengan mengucapkan password asyhadu alla ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak di dunia aja, habis, di akhirat tak ada lagi dapat. Itulah makna ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tak diterima dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Kenapa di akhirat dia rugi? Tak ada balasan pahala. Karena syarat amal itu baru dapat balasan pahala lillahi ta'ala. Dia tak bisa lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dengan menurut agama kita, kul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang. Begitu Bu Nurmalia. Jadi dia tak bisa menuntut. Tinggal lagi kita kadang sayang, kasihan. 3. Pak Ansori. Ustadz, apakah ada dalil tentang penciptaan manusia berasal dari unsur api, angin, tanah, air? Karena ada pendapat dari ketua kami harus memberi salam ke unsur-unsur itu. Kajian penciptaan manusia dari api, angin, air, tanah ini bukan kajian hadis, bukan kajian tafsir, tapi kajian filsafat. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur. Kalau dalam Al-Quran, min tin, dari tanah, lalu kemudian ditiupkan ruh. Oleh sebab itu kita tak perlu mengucapkan salam ke tanah. Assalamualaikum hai tanah, assalamualaikum hai api, assalamualaikum hai air, assalamualaikum hai angin, selamatkan aku. Rusak akidah. Minta saja keselamatan dari yang menciptakan api, angin, air, dan tanah. Siapa itu? Allah. Jadi kalau diikutlah kaji-kajian ini, lain kepala lain isinya. Menurut filosofi ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat tentang suatu, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Balikkan ke Quran. Ada di situ makhluk yang diciptakan dari api. Ada. Ngaku dia aku dari api. Khalaqtani min nar, aku dari api. Siapa itu? Setan. Aku dari api nih Pak Ustaz. Setan lah kau. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Malaikat dari nur.
cahaya. Begitu Pak Ansor. Ibu Amelia, bagaimana kalau orang sudah stadium kanker akhir dikasih morfin untuk mengurangi sakitnya? Tidak ada sekarang ijtihad tunggal sendiri untuk menetapkan hukum lipstik saja, Bu. Nggak bisa Ustadz sendiri. Ustadz, apa hukum pakai lipstik ini Pak Ustadz? Itu yang meriksanya siapa? Dokter. Makanya dibawa lipstik itu ke BP POM, Badan Pengawas Obat Makanan. Ditelitilah, rupanya ada lemak babi di dalam. Baru dibawa ke Ustadz. Apa ini kata Ustadz? Lipstik Pak. Terus ada lemak babinya, haram. Nah, ini kira-kira orang yang kena kanker ini ada tak obat lain? Maka berkumpullah bersama-sama di situ antara dokter kanker, spesialis cancer, kemudian dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama di Indonesia kalau tempat kita, kalau di Malaysia Jawatan Agama Islam, Mufti, lalu kemudian mengeluarkan fatwa. Karena inilah satu-satunya yang bisa mengurangi rasa sakit dia. Karena ada manfaat di situ dan menolak mudarat. Nah, itu pengambilan keputusannya bukan mudah. Kalau tidak nanti fatwa itu dimain-mainkan orang. Dan fatwa itu pun khusus untuk dia saja. Nah, oleh sebab itu yang model begini sifatnya kasuistik. Tidak bisa digeneralisir. Nah, saya tak berani menyampaikan. Nanti saya boleh, banyak orang pakai. Ditangkap sama Pak Polisi, diperiksa positif. Kenapa kau pakai? Ini video Ustaz Somad kemarin. Habis saya. Terakhir Pak Bahtiar, Ustadz, ada orang menggadaikan tanahnya sudah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Menggadaikan tanah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribah. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Si A meminjam duit kepada si B. Berapa si A minjam duit ke si B? Sebanyak 100 juta. Si B tidak percaya kepada si A. Tengok gaya-gayanya ngeri nih Pak Ustadz. Maka aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kasihlah tanah. Nah, ini ceritanya. Akhirnya tanah pun 45 hektar menjadi jaminan. Tanah punya siapa? Punya si A. Siapa yang memegang? Si B. Dah, itu mesti ada perjanjian sampai kapan? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ajalin musamma, sampai batas tertentu. Aku pinjam uangmu 100 juta dengan jaminan 45 hektar tanah akan aku bayarkan pada tanggal 1 Januari 2030. Kalau tidak aku bayar, maka tanah ini berpindah hak miliknya menjadi milik si B. Makanya saya heran, aneh bin ajaib, kenapa udah 45 tahun tak selesai-selesai? Berarti perjanjiannya dulu perjanjian karet. Kok tak berpindah? Ini harus diselesaikan nih. Ada orang menggadaikan tanah sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Ini perjanjian A dengan si B. Datang pula si C mau menggarap. Gimana ceritanya? Mana bisa? Ini bukan syubhat, haram. Mereka selesaikan dulu antara si A dengan si B. Sudah selesai, apakah ini balik ke si A atau balik ke si B atau ahli warisnya, barulah si C datang menggarap tanah dengan cara beli atau cara gadai atau cara pinjam atau cara hibah atau cara macam-macam atau cara wakaf. Mau selamat serahkan ke tabung wakaf umat.
selama belum ditebus, maka tanah yang luas ini tak boleh dimanfaatkan oleh si B. Walaupun surat tanah dia megang. Kalau dia manfaatkan, ditanaminya kelapa, diambilnya hasilnya, riba. Karena statusnya dia meminjamkan uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka riba. Jangankan memanfaatkan mengambil duit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tegak berdiri di panas terik, ditanya sama orang, Imam Hanafi enggak mau bernaung di bawah pohon itu. Enggak. Kenapa enggak mau? Karena yang punya pohon itu adalah orang minjam uang ke saya. Kalau saya bernaung di bawah pohonnya, berarti saya sudah mengambil manfaat, riba. Biarlah saya kena panas di dunia daripada kena panas di akhirat. Sampai sehalus itu Imam Hanafi memandang manfaat. Berlindung di bawah pohonnya pun tak mau. Apalagi sampai memanfaatkannya. Sekarang orang kalau sudah pinjam padi, pinjam sawah, dipakai sawahnya tiap tahun. Kalau sudah pinjam kebun kelapa, dipakai kelapanya sampai dulu pula kelapa itu mati dari yang punya lagi. Gimana doa kita mau dikabulkan? Allah makan haram. Gimana anak-anak kita menjadi soleh solihah dikasih suap makan riba? Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Maka yang gadai padi, gadai sawah, gadai kebun kelapa, taubatlah. Hidup ini bukan lama. Berapa lama kita menikmati itu, akhirnya kita makan haram. Apalagi kalau sampai dilanjutkan oleh anak cucu. Oh, na'udzubillah. Susah di dunia ini tak berapa susah dibandingkan kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimudahkan Allah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan orang dari satu kesulitan dunia, dilepaskan orang dari kesulitan akhirat. Nah, kasih tahu baik-baik, balikkan atau kau garap, bisa kau tebus. Jangan dipersulit orang. Susah kita nanti di akhirat. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'ain la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.